Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ihwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Oke, kalau buat para pebisnis atau mungkin itu mudah lah ya ke syariah. Karena Rio sebagai anak muda, teman-teman Rio banyak di kampus-kampus. Buktinya mereka dengar kata syariah tuh, alah, apa sih syariah? Walaupun mereka kuliah di ekonomi syariah. Karena mereka sendiri pun kenapa milih bank konvensional? Karena yang dibutuhkan anak-anak muda itu uang. Kalau ke syariah kan nggak ada mereka dapat uang. Ya mungkin ada fasilitas pinjaman di bank syariah, tapi kan ya nggak gede gitu loh. Kalau mereka ke konven kan dapat uangnya gede kan. Karena anak muda ini kan mereka ketika jauh dari orang tua merantau untuk bayar kosan, cari makan sendiri. Kalau memang mereka mungkin belum bekerja ataupun tidak ada usaha, maka mereka lebih pilih ke bank konvensional karena mendapatkan pinjaman tersebut. Jadi bagaimana solusinya untuk anak-anak muda yang seperti ini? Karena apalagi sekarang pinjaman online banyak, apalagi sekarang ada yang pay later gitu kan. Mereka menggunakan fasilitas itu semua. Itu kebanyakan anak-anak mahasiswa. Kalau untuk para pebisnis sih mungkin bank syariah sangat membantu karena ada akad musyarakah atau mudharabah yang kerjasama atau kongsi. Nah, kalau untuk anak-anak muda yang memang mereka butuh uang cash untuk membiayai hidup mereka, apa solusinya bank syariah itu? Nah, itu jarang terdengar ya. Masya Allah. Ini bisa menjadi pengingat ya bagi praktisi bank syariah. Jadi semua yang ada di tempat riba itu di bank syariah bisa. Sementara yang ada di bank syariah di tempat riba nggak bisa. Jadi apalagi cuman mahasiswa ini generasi yang akan datang yang akan memimpin negara ini. Harusnya bank syariah ini mendekat kepada mereka. Karena di bank syariah, itu ada akad wadiah yang tidak bank syariah mengeluarkan apapun. Ini akad wadiah ini bisa dimanfaatin karena dia tidak mengeluarkan biaya untuk nasabahnya. Jadi dia bisa juga kasih kode kepada mahasiswanya. Jadi balance kalau dalam neracanya itu. Nah ini harusnya bisa sampai, makanya berapa sih mahasiswa yang siap untuk itu, yang tidak siap untuk itu. Kita ngomong, jangan langsung menghakimi bank syariah. Karena semua transaksi di bank syariah itu ada. Kalau memang bank syariah bisa seperti bank konvensional, oh sangat bisa. Berarti apapun yang dibutuhkan. Jadi kan kalau misalkan memang mahasiswa butuh motor misalkan, kan kalau di bank syariah kan jual beli motor. Iya. Sedangkan mereka untuk bensin, apakah bisa minta juga ke bank syariah? Nah, kan kalau misalnya di konvensional, mereka kan bisa ngambil pinjaman, yang mana jumlahnya bisa besar. Sedangkan bank syariah kan dari awal ngomong, ini kan kalau pinjaman itu akad sosial yang nggak bisa bertambah gitu kan. Nah kalau di mahasiswa ini kan pengennya, yang penting ada uang cash nih. Mereka bisa beli motor, tapi kalau nggak ada bensinnya, nggak bisa makan, ya buat apa? Makanya mereka lebih pilih cari pinjaman. Yang mungkin mereka baru bisa bayarnya itu nggak beberapa bulan ke depan. Nah kalau di syariah kan motor, ya jual beli. Yang mereka harus ada uangnya. Sedangkan mereka belum punya. Sedangkan kalau di konven kan lebih mudah buat dapet. Nah itu solusinya gimana? Dimanapun ketika konvensional juga itu tetap akan dilihat. Jadi syarat orang berhutang kalau dia seorang muslim itu 2, ini harus terpenuhi. Itu yang pertama, punya kebutuhan mendesak.
sudah tuh punya kemampuan. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mahasiswa, seorang muslim, pegang ini. Apakah motor itu kebutuhan mendesak? Ya, Ya. misalnya saya harus ke kampus, harus tepat waktu. Ada nggak kemampuan kita untuk mengangsur? Di konvensional dikejar juga ini. Jangan dibilang mudah. Enggak, harus terpenuhi. Jadi kalau ini terpenuhi, di bank syariah bisa juga. Jadi Anda tidak dapat uang, tapi dapat barang. Tidak dapat uang, tapi dapat barang. Bisa, bisa. Asal dua ini terpenuhi. Nah, itu kan kalau di syariah seperti Ari bilang tadi. Kalau di syariah kan langsung dapat barang. Mm-mm. Kalau di konven kan mahasiswa ini kan masih ada, mungkin ada uang lebihnya. Nah, itu atau mungkin mereka memang minta pinjaman itu untuk hal yang lain. Katakan kalau dia pinjaman, akadnya pinjaman. Hmm. Kalau akad pinjaman nggak ada tambahan 1 rupiah pun. Kalau di konven ada bunga, ada bertambah. Di syariah enggak. Ada limitnya nggak di syariah? Berapapun bisa di bank syariah itu. Pinjaman. Pinjaman. Hmm. Tapi itu tadi ketika antum pinjamannya untuk usaha, nggak mungkin karena ini sosial. Jadi waktu Abi dulu itu dikasih limit sampai 5 juta. Dan itu cukup. Karena kalau sudah besar, dia untuk menghasilkan. Karena bank ini bukan lembaga sosial. Itu yang perlu. Tapi dia bisa berbuat sosial. Hmm.